It is F1000 and it's lights out and away we go. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Obras F1, obrolan santai seputar Formula One. Kembali lagi dengan host kesayangan kalian, gua Kaca, dan didampingi oleh rekan gua seperti biasa, Angga Mick Schumacher. Angga Mick Schumacher. Oke, baik, gimmicknya berarti sekarang itu ya. Ya. Oke, nih kita hari ini. Ini kita seragam udah kembar, udah kayak bapak mana. Sesuai dengan tema sesuai dengan tema podcast kita kali ini. Jadi episode kali ini kita mau bahas soal father and son. Kalau kalian mantengin berita F1 di sekitar semingguan ini kan rame nih, Mick Schumacher itu di Nürburgring GP ini akan menjadi pebalap akan turun di free practice 1 bareng Alfa Romeo. Nah, Mick Schumacher ini pasti kalian tahu lah anaknya siapa. Nah, Mick Schumacher ini adalah anak dari juara dunia 7 kali Michael Schumacher yang ada hubungannya dengan Ferrari. Nah, Mick Schumacher ini juga tergabung di Ferrari Driver Academy, jadi dia bisa dapat kesempatan untuk trial FP1 bersama Alfa Romeo. Dan gosipnya kemungkinan tahun depan itu dia akan join di Alfa Romeo, karena kan dia saat ini juga leading di klasemen Formula 2. Nah, berangkat dari kejadian tersebut, kita mau lihat nih, mungkin kalian pernah dengar pepatah Jawa kuno, kalau kata Angga mah, like father like son. Gua nggak ngerti sih Jawa kunonya dari mana, gue jujur nggak ngerti. Emang tapi suka dia lah, nggak apa-apa. Mungkin efek corona kali. Betul. Jadi ada like father like son itu ada yang kayak boleh dibilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi banyak yang bilang kalau darah ayah itu akan mempengaruhi sang anak untuk mengikuti jejaknya. Bisa dari segi fisik, bisa dari gerak tubuh, prestasi, bakat dan lain-lain. Nah, ternyata di F1 itu banyak pasangan father and son yang berlaga walaupun di era yang berbeda, dan semuanya cukup lah, mungkin memang tidak semuanya rata sama-sama berprestasi, tapi rata-rata pasti hampir menyerupai ayahnya. Jadi siapa aja pasangan tersebut, kita check it out. Yang pertama ada siapa, Bos Angga? Oke, yang pertama itu ada pasangan ayah dan anak, yaitu Graham dan Damon Hill. Oke, untuk Graham Hill ini atau nama lengkapnya adalah Norman Graham Hill, atau dikenal dengan Graham Hill, merupakan mantan pembalap asal Inggris nih, yang memulai karir balap pada tahun 1958 hingga 1975. Ya, kemudian pada periode tersebut Graham Hill berhasil merebut gelar juara dunia sebanyak 2 kali, yaitu 1962 dan 1968. Kemudian Graham Hill juga adalah salah satu pembalap yang berhasil memenangkan Triple Crown of Motorsport. Apa sih Triple Crown of Motorsport itu? Adalah pencapaian sebenarnya nggak resmi ya, tapi ini dicatat sebagai apabila pembalap tersebut memenangkan Monaco GP, kemudian ada 24 Hour Le Mans, dan Indy 500. Jadi Indianapolis 500 itu IndyCar ya, bisa dibilang IndyCar. Jadi di luar F1. Jadi IndyCar itu untuk race untuk di Amerika lah. Kalau di F1 itu kan kebanyakan Eropa ya. Kemudian dia punya anak namanya Damon Hill. Oke, sejak Damon Hill lahir, dia memang sudah dikenalin sama bapaknya tuh mobil F1 dan rekan-rekan sesama pembalap lah oleh ayahnya. Nah, dari kecil memang bisa diibaratkan Damon Hill ini kepengen seperti ayahnya, karena melihat sudah, wah, papaku udah juara dunia 2 kali nih, masa aku enggak, ibaratnya begitu loh. Tapi sayangnya ada kejadian yang mengenaskan yang menimpa oleh ayah dari Damon Hill, bahwa di usia 15 tahun Damon Hill harus kehilangan ayahnya. Jadi Graham Hill itu mengalami kecelakaan pesawat ya, waktu penerbangan ke Prancis waktu itu, tapi jatuhnya di Watford, Inggris.
Nah, ketika itu bisa dibilang impian Damon Hill hampir hancur lah waktu itu, karena dia ibaratnya nggak punya penghasilan atau apa, makanya dia kerja sebagai kurir. Kadang-kadang dia juga meminjam uang untuk kebutuhan hidup dia sebanyak 100.000 pound waktu itu. Kalau dihitung sekarang ya mungkin berapa juta lah. Nanti bisa dihitung ya, 100.000 pound itu berapa? Ya, Banyak gitu. pokoknya banyak lah. Oh, banyak. Nah, tapi ada kesempatan bagi Damon Hill pada usia 31 tahun nih. Emang usia yang cukup tua ya untuk masuk ke F1, apalagi di tim Brabham. Dan pada saat itu memang Damon Hill bisa diibaratkan, bisa dianggap remeh lah, atau lo anak juara dunia tapi kok nggak berprestasi. Namun Damon Hill setelah pindah ke Williams pada tahun 1993, dia menemukan performanya. Waktu itu Williams dengan menggunakan mesin Renault ya. Sempat berpartner juga dengan mendiang Ayrton Senna pada tahun 1994, tapi dia tetap ibaratnya bisa bersaing dengan mantan juara dunia tersebut. Dan nggak tanggung-tanggung, pesaing terberatnya adalah Michael Schumacher. Jadi sebanyak berapa kali bertarung dia dengan Schumacher itu 94, 95, 96. Dan akhirnya Damon Hill berhasil merebut gelar juara dunia pada tahun 1996. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, keluarga pasangan ayah dan anak Graham dan Damon Hill ini adalah satu-satunya dulu ya, sebelum ada Nico Rosberg. Dulu, betul. Ya, dia adalah pasangan ayah dan anak yang berhasil menjadi juara dunia. Luar biasa. Jadi prestasinya ya nggak beda jauh sama bapaknya lah. Iya, betul lah. Koreksi dikit bro, Graham Hill itu bukan salah satu, tapi baru sampai saat ini masih satu-satunya yang pegang Triple Crown. Yes, yang apa namanya, ada sekitar, kalau nggak salah ada 2 pembalap F1, ada 2 pembalap F1 yang sekarang sudah menang 2 ajang diantaranya, yaitu JPM, Juan Pablo Montoya itu apa namanya, sudah menang MotoGP, kenapa MotoGP? Monaco GP, lalu sama menang Indy 500. Nah, kalau karena satu lagi Alonso juga sama udah menang Monaco GP, dan dia juga udah menang 24 Hours of Le Mans sama Toyota. Yang belum itu dia yang Alonso belum menang itu adalah Indy 500-nya. Nah, kita lanjut ke pasangan ayah dan anak kedua nih. Yang unik itu juara dunia tahun 96 dan juara dunia tahun 97, itu dua-duanya adalah anak dari sesama pebalap F1. Begitu kira-kira. Jadi ini jadi kalian tahu, jadi yang kedua itu adalah pasangan ayah Gilles Villeneuve dan anak Jacques Villeneuve. Jadi Joseph Gilles Henry Villeneuve atau lebih dikenal dengan nama Gilles Villeneuve itu merupakan mantan pembalap F1 asal Kanada yang memulai debutnya di tahun 1977 hingga 1982. Selama menjalani karir sebagai pembalap, Gilles ini terkenal akan gaya mengemudinya yang luar biasa. Jadi Gilles itu overtakingnya tuh berani banget. Mungkin jadi mobil tuh sampai goyang, sampai ngepot dia bawa. Bener-bener right on the limit. Mungkin boleh dibilang mirip-mirip sama gayanya Verstappen dulu. Tapi walaupun ya gue bilang Gilles jauh lebih hebat karena mobilnya jauh lebih masih jauh lebih kasar lah begitu. Dan Gilles ini salah satu pembalap kesayangan dari Enzo Ferrari. Nah, tapi sayang memang karirnya Gilles ini tidak berumur panjang karena dia mengalami kecelakaan fatal di sesi latihan di sirkuit Zolder di Belgia tahun 1982. Dan itu jadi sebenarnya kalau bila dibilang Gilles ini juga meninggal di puncak karirnya lah begitu. Karena kalau misalnya dia ibaratnya tidak mengalami kecelakaan, itu dia punya peluang besar untuk jadi juara dunia tahun 1982. Nah, di kejadian itu anaknya Jacques Villeneuve itu masih berusia 11 tahun. Si Jacques Villeneuve ini memang sering nih nemenin ayahnya dan karena sudah akrab dengan lingkungannya, akhirnya dia juga kepengen untuk ikutin jejak sang ayah. Nah, tapi dia memang tidak langsung masuk ke F1, dia masuk ke IndyCar atau dulu namanya masih kart.
Dia juara tuh. Dia juara di musim 1995, sekaligus menang Indy 500 di tahun 95 juga. Nah, begitu dia masuk F1, masuk Williams. Dia juga masuk Williams. 97 akhirnya dia memenangi gelar juara dunia F1 walaupun dengan dramatis ya. Dan lawannya juga sama nih dengan Michael Schumacher. Lawannya sama kayak Damon Hill, Michael Schumacher juga. Iya. Iya. Nah, setelah itu dan nama ayahnya yaitu Jules Villeneuve itu juga diabadikan menjadi nama sirkuit balap yang terletak di Montreal yang rutin menggelar F1 F1 di Kanada dari tahun 1978 dan cuma absen di musim 2009 waktu itu digantiin Abu Dhabi. Nah, Jacques Villeneuve sendiri selepas F1 itu dia tetap suka balapan di beberapa series lain kayak 24 Hours of Le Mans, World Rallycross, dan sama yang terakhir dia balap di Formula E. Uniknya dia ini selain jadi pembalap dia juga jadi musisi ceritanya. Dia tahun 2007 itu sempat rilis album musik judulnya Private Paradise walaupun tidak terlalu sukses. Cuma terjual nggak laku. Saya nggak laku. Saya nggak enak mau ngomong nggak laku ya, kurang sukses gitulah. cuma terjual itu 800 kopian aja di Amerika Utara. Oke, nah selanjutnya siapa nih Bang Angga? Oke, berikutnya itu ada pasangan ayah dan anak Mario dan Michael Andretti dari Kanada pindah ke Amerika ya. Mantap. Oke, Mario Andretti ini juga mantan pembalap juga sih sebenarnya. Jadi Mario Andretti itu sebenarnya dia orang Itali. Dia sebenarnya aslinya Itali, cuman dia dinaturalisasi jadi warga negara Amerika. Gitu. Jadi dia ibaratnya dia imigran lah ya. Kemudian dia balap NASCAR, IndyCar dan F1. Kemudian di F1 juga dia berhasil merebut gelar juara dunia tahun 1978 dengan mengoleksi 12 kali menang. Nah, kemudian Mario Andretti juga salah satu dari 2 pembalap yang berhasil menangkan balapan Formula One, IndyCar, dan NASCAR. Itu ya. Kemudian pembalap lainnya yang memiliki prestasi yang serupa adalah Juan Pablo Montoya. Jadi agak-agak mirip lah. JPM. Kemudian Mario Andretti dia memiliki putra bernama Michael Andretti. Namun sayang ya untuk Michael Andretti ini prestasinya nggak sebagus ayahnya lah. Karena banyak F1 buruk ya di F1. Terlalu banyak serangkaian kejadian buruk yang menimpa dia selama di McLaren. Dia sempat berpikir bahwa selama dia di McLaren itu selalu gagal terus atau gimana gitu ya. Kayaknya ada dari pihak McLaren melakukan sabotase untuk dia kayaknya. Jadi didepak secara halus lah. Jadi betul. Dengan cara ibaratnya McLaren ingin merekrut pembalap yang lebih murah. Waktu itu ada Mika Hakkinen masuk nih. Nah, tentu bayarannya lebih murah kan. Nah, alhasil Michael Andretti pun kembali ke ajang IndyCar, ajang yang membesarkan namanya. Kemudian prestasi Michael Andretti di IndyCar sangat kontras dengan di F1 ya. Dia bisa 42 race, 42 kali menang. Kemudian dan gelar juara IndyCar di musim 1991. Nah, setelah pensiun, Michael Andretti mendirikan tim balapnya sendiri nih, yang diperkuat Takuma Sato. Ingat itu doang. Andretti Autosport. Takuma Sato. Iya itu doang. Hingga saat ini tim ini masih berlaga sih di ajang racing series seperti IndyCar dan Formula E. Begitu. Itu untuk keluarga Andretti. Jadi bisa dibilang Michael dan Mario ini, Michael Andretti kurang begitu sukses lah di F1, lebih cenderung ke ajang IndyCar. Begitu. Kalau pasangan ayah anak berikutnya? Iya. Kalau Andretti itu gue kenal Andretti sih sebenarnya lebih identik di Formula E. Gue nggak terlalu hafal kalau di IndyCar. Kalau Formula itu dia identik dengan BMW. BMW. Iya. Saya ingat gue ada banyak ya pembalapnya. Kalau nanti bisa dikoreksi, ada Tony Kanaan, itu juga di Andretti Grand Racing, Takuma Sato. Kayaknya ada banyak deh. Jadi satu tim itu ada berapa pembalap? Betul. Jadi ada siapa lagi ya? Gue udah lupa inget sih. Yang gue inget 2 itu doang. Kalau di Formula E,
Iya, kalau di Formula itu dia ada Antonio Felix da Costa itu yang kemarin juara Formula E musim kemarin. Terus ada Aha, Alexander Sims itu pembalap GP-nya dari BMW juga, sama ya. Max Gunther itu juga sama, rata-rata pembalap BMW sih yang ada di Formula E. Oke, kita Hmm. lanjut ke pasangan ayah dan anak selanjutnya. Pasangan Yes, anak siapa? ayah dan anak selanjutnya itu ada, ya ini sih terkenal banget sih. Bohong Ya, kalau sialah. ada orang yang akan apa, kalau lo pebalap F1 tapi lo nggak kenal dua orang ini sih, coba belajar lagi ya, tolong ya. Siapa, Jadi siapa, siapa, siapa? jadi yang keempat ini ada Keke dan Nico Rosberg. Cut Jadi keke maksudnya? bukan. Anda Oh, Anda bukan. Anda Anda kenapa harus kecut Keke? Buset. Masa dong, keke Eh, Rosberg gitu. Nggak ada cut bukan. kekenya. Bukan, Keke tuh anak itu, anak apa namanya? Anak orange. Mana courage? Anak orange. Kesia. Siapa sih? Iya, iya. Dulu. Dulu. Bukan. Keke tuh Bukan, komen. Keke itu YouTuber yang nyanyi itu. Yang nyanyi Aku Bukan Boneka. Oh, KKI itu. Itu KKI. Beda. Yang sekarang yang ini adalah Keke dan Nico Rosberg. Jadi Ya, Keke Rosberg ini adalah pembalap F1 asal Finlandia. Dia berkarir di F1 dari tahun 78 sampai tahun 86, kurang lebih berapa tahun tuh? 8 tahunan lah ya. Nah, ya. apa namanya, sepanjang karir itu dia pernah gabung dengan tim Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams dan McLaren. Dia juara dunia itu di Williams ya. Williams. Williams kan, ya Jero di Williams. gue inget mobilnya tuh yang ada logo tak sama Saudi kalau nggak salah. Ininya apa? Iya, Sponsornya itu. masih Saudi Airlines. Nah, Rosberg ini berhasil meraih gelar juara dunia pada tahun 1982 setelah bersaing ketat dengan pebalap Carlos Reutemann. Walaupun memang dia cuma satu kali menang di musim 82, tapi itu Keke Rosberg ini sangat konsisten. Jadi sepanjang musim itu dia finish nggak lebih dari 3 besar. Jadi poinnya nambah, akhirnya karena konsisten dia bisa jadi juara dunia. Nah, Keke Rosberg ini dia punya anak, namanya Nico Rosberg. Nah, Nico Rosberg ini dia punya 2 kewarganegaraan, yaitu Finland dan Jerman. Tapi akhirnya dia memilih untuk apa namanya, racing untuk membalap dengan di under bendera Jerman. Nah, apa namanya, karena kan ibaratnya lebih banyak pembalap F1 asal Jerman lah ya daripada Finland gitu, lebih mulus. Iya. Sudah gitu mungkin kalau di Jerman itu dia strata motorsportnya lebih bagus. Apa namanya, ibaratnya ikatan motor ininya dia lebih bagus di Jerman gitu. Nah, Nico Rosberg ini apa namanya juga alhamdulillah berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2016 bersama Mercedes, dan setelah itu memutuskan untuk pensiun. Nah, Keke dan Nico Rosberg ini adalah menjadi pasangan ayah dan anak pertama yang berhasil sama-sama mengenangi GP Monaco dengan selisih 30 tahun antara si bapak dan si anaknya. Dan Keke dan Nico Rosberg ini adalah pebalap berstatus ayah dan anak yang pernah memenangkan Monaco GP dan gelar juara dunia F1. Keduanya juga sama-sama pernah berlaga di Williams. Oke, Tapi di next. Williams, Nico Rosberg nggak gitu bagus ya. Enggak. Emang Williams juga bontot. Nggak salah Nico Rosberg sih. Emang Williams juga rada-rada. Lagi bagus-bagusnya Williams pasti Nico Rosberg masuk tuh. Enggak lah. Pasangan ke-5. Nggak bagus-bagus amat waktu itu. Williams Toyota nggak salah deh. Apa Williams Renault ya, lupa. Williams Toyota, iya sempat Williams Toyota, sempat Williams Cosworth. Ya begitu dah. Oke, lanjut ya. Pasangan kelima ya. Ini pasangan yang terakhir. Nah, ini keren nih. Kalau nggak ketahuan kebangetan aja nih. Ini lagi Ini juga terkenal nih. Iya, ini juga terkenal. Jos Jan Max Verstappen. Oke. Kita bahas bapaknya dulu ya. Itu Jos Verstappen atau Johannes Verstappen merupakan mantan pembalap F1 asal Belanda yang juluki Jos the Boss. Gue nggak tahu deh dipanggilnya Jos the Boss karena apa ya kan. Nah, jadi si Jos Verstappen ini, Jos Verstappen, iya nggak tahu dah. Jadi Jos Verstappen ini dia mulai karir balapnya agak beruntung ya di tahun 94, tapi di bawah bayang-bayang Schumacher. Jadi selama karirnya
selama di F1 Jos Verstappen belum pernah menang. Iya sih. Belum pernah menang dan selalu melalang buana ke tim-tim papan tengah dan papan bawah, nggak pernah ke atas. Nih ya, tim-tim papan bawah dan tengahnya itu ada Simtek, ada Footwork, ada Tyrrell, ada Stewart, Eros, Minardi lagi. jadi 107 kali balap di F1, dia cuma 2 kali naik podium. Itu GP Hungaria dan GP Belgia tahun 94 sama Benetton. Ya, gue rasa sih yang juara 1 Schumacher tuh. Gitu. Yang juara 1 Schumacher karena tim order kan, tim order. Dan jadi Jos Verstappen selama di Benetton ini pernah mengalami kecelakaan, bukan kecelakaan fatal ya, apa ya? Insiden. Waktu di pit stop. Ya, insiden fatal yang hampir mirip kayak Niki Lauda lah, terbakar di dalam mobilnya waktu pit stop. Betul. Tapi untung sih dia nggak sampai luka parah dan bisa kok nggak salah sempat ada di YouTube itu dia nggak apa-apa, cuma cemong-cemong doang. Wah, luar biasa ya. Itu gue pernah baca dia cuma luka terbakar di hidungnya karena pas pit stop kaca helm dia kan kebuka tuh, lagi kebuka, sempat nyamber. Kalau misalnya tuh kalau misalnya nggak lagi pit stop kayaknya aman-aman aja dia. Aman-aman aja ya. Nah, Stephen ini juga nggak cuma di Formula One aja ya, dia juga sempat mencicipi A1 Grand Prix. Jadi A1 GP membela Belanda. Jadi A1 GP ini seperti Formula One motorsport tapi mewakili negara. Itu dia mulai membalap dengan A1 GP itu tahun 2005 sampai 2006. Jos Verstappen juga sempat balapan di Sentul juga. Sentul. Sentul dipakai. Nah, oke. Kemudian Jos Verstappen juga memiliki putra bernama Max Verstappen. Nama lengkapnya adalah Max Emilian Verstappen. Jadi Max ini mengawali karir F1-nya bersama Scuderia Toro Rosso. Sekarang jadi Alfa Tauri ya. Jadi sister timnya Red Bull, kalau bisa dibilang begitu. Nah, jadi bisa dibilang Max Verstappen itu mulai debutnya itu di usia yang cukup muda, yaitu 17 tahun dan 166 hari. Dan kemudian dipromot nih menjadi pembalap Red Bull menggantikan Daniel Ricciardo. Karena waktu itu karena kasusnya torpedonya 2016. Rusia sama Vettel ya. Iya, Vettel. Itu akhirnya dia di downgrade dan Ricciardo di downgrade, naiklah Max Verstappen. Bisa dibilang Max Verstappen itu beruntung ya waktu mengawali debutnya dengan Red Bull dia bisa menang karena ada insiden yang dialami oleh duo Mercedes di sirkuit Catalunya tahun 2017 ya, nggak salah ya? 2016 saya lupa. Iya, Mercedes. 2016 ya? Mercedes dua-duanya out ya. Dan sempat bertarung ketat juga dengan Kimi Raikkonen. Dan akhirnya pada saat itulah Max Verstappen dipuji atas ibaratnya pembalap muda yang berhasil memenangkan Grand Prix termuda. Konsistensinya juga bagus. Kemudian juga bagus di lintasan basah ya, terutama di Grand Prix Brazil. Itu keren habis sih. Dan dia juga tergolong pembalap yang cukup agresif, bisa dibilang ngotot. Mirip Montoya lah. Jadi berani menyalip dari outside. Betul. Seperti contohnya waktu di Brazil tahun berapa ya? 2019 nggak salah ya. Yang nyalip dari luar tuh. Nah, itu juga keren habis. Oke, itu untuk Jos Verstappen dan Max Verstappen. Oke, itu untuk semua 5. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Yang ayah dan anak masih banyak. Cuman kita kasih 5 dulu aja. Nanti kita ada part berikutnya lagi lah. Nanti siapa aja anak bapak dan anak yang jadi pembalap F1, tungguin aja. Lu umur 17 ngapain, Sob? 17. Lu umur 17 gue sekolah aja udah SMA. Gue di perpus tuh gue. Kerjaan kimia aja. Jadi anak baik-baik ya. Gue anak baik-baik sebenarnya. Max Verstappen udah jadi bad boy, coy. Udah nyetir mobil. Mobil gue belum ngapa-ngapain. Gue di perpus aja ngerjain tugas gue. Kalau sekolah dulu kalau ada guru ya, gue mendingan daripada main di kelas berisik gue ke perpus beneran.
Anak-anak kutu buku, anak kutu buku. Ini anak-anak Kan baik-baik nih memang ya. Gila. ya, belajar memang begitu lah. Fungsi sekolah kan gitu untuk menimba ilmu, bukan untuk main-main kan. Bukan buat ini ya, bukan buat trek-trekan ya. Oh enggak lah, saya dulu nggak pernah bawa motor saya dulu. Emang nggak hobi. Nggak pernah apa nggak bisa? Antara dua itu. Nggak bisa, nggak mampu beli, nggak bisa segalanya gitu. Percuma kan kalau kita punya kendaraan tapi dibeliin orang tua, percuma, mendingan dari jeripaya sendiri. Beli sendiri. Oke, gimana? Ya, apa namanya? Ya, kurang lebih itulah lima pasangan ayah dan anak yang keduanya sudah pernah berlaga di F1. Benar tadi kata Angga, masih banyak dari lima pasangan itu sebenarnya masih banyak, apalagi di F2. Di F2 tahun ini, di F2 sama F3 tahun ini tuh banyak banget yang apa namanya anak-anak dari pembalap terkenal. Kita punya Max Schumacher, kita punya Giuliano Alesi, itu anaknya John Alesi. Terus kita punya juga Pedro Piquet itu anaknya Nelson Piquet. Di F3 itu ada David Schumacher, itu dia anaknya Ralf. Terus ada juga siapa tuh Jack Doohan, Jack Doohan itu anaknya Mick Doohan, pembalap MotoGP. Jadi memang apa namanya banyak banget, bakalan ada banyak lah yang apa namanya pasangan ayah dan anak yang kemungkinan akan berlaga di F1 setelah dalam waktu dekat lah. Ya kita mungkin akan lihat ini ya grid 90-an, tapi anaknya. Mungkin kita akan lihat itu. Ya 10 sampai 20 tahun lagi lah kita bisa lihat anak-anaknya tuh di F1 kalau beruntung. Saya udah ketuaan Pak, 20 tahun lagi Pak. Saya aja nungguin Max Schumacher udah berapa tahun. Ya aduh nggak apa-apa lah, kan usia tidak menghalangi untuk nonton, tenang aja. Ya kalau ada umur Pak. Amin lah kalau ada umur aja. Oke. Kalau anaknya Mika Hakkinen nggak balapan ya, Hugo Hakkinen ya? Hugo Hakkinen kayaknya udah balapan, cuma masih di junior kategori banget ya. Bentar. Let me check. Hugo Hakkinen sama dia main bola. Dia main bola cuy. Main bola dia. Kalau Nicolas Prost kan itu apa namanya? Main di Formula E mostly. Sempat main di Formula E. Kalau nggak salah sempat Formula 2 dah. Enggak, masih Formula 3000 malahan. Nicolas Prost udah tua. Udah umur 39. Udah nggak muda lagi. Pikir masih muda dia. Pantesan udah seumuran seumuran si Raikkonen nih. Ya dia nggak mungkin kayak F1 sih dia. Enggak lah, udah enggak. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini apabila menurut kalian video ini menarik. Jangan lupa subscribe ke channel Obras F1 di YouTube dan Spotify. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Obras F1. Gua Kaca pamit dan Angga Mick Schumacher pamit. Sampai ketemu di Eiffel Grand Prix ya. Sesi latihan nanti. Sampai ketemu di Eiffel Grand Prix minggu ini. Stay safe dan stay healthy. Ciao, bye.